Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Khairun Nur Natasya, kelas 2B Pendidikan Agama Islam Non-Reguler. Seperti biasa, saya akan membuat video mata kuliah Bapak Fikri Farihin MPDI, mata kuliah pengantar studi Islam yang berjudul Metodologi Studi Islam. Di sini nanti saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian metodologi Islam dan metodologi studi Islam. Yang kedua ada kegunaan metodologi penelitian studi Islam. Yang ketiga ada metode memahami studi Islam. Dan yang keempat, yang terakhir ada metodologi studi Islam di negara non-muslim. Pembahasan pertama yaitu pengertian metodologi dan juga metodologi studi Islam. Secara etimologis, kata metodologi berasal dari kata metod yang berarti cara, dan logi atau logos berarti teori atau ilmu. Jadi, kata metodologi adalah ilmu atau teori yang membicarakan cara. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa kata metodologi berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis metode dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan torikot dan manhaj. Dalam bahasa Indonesia, metodologi mengandung arti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi diartikan sebagai ilmu tentang metode, uraian tentang metode. Pengertian metode yang umum dapat digunakan pada berbagai objek, baik berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal atau menyangkut pekerjaan fisik. Jadi, dapat dikatakan, metode adalah salah satu sarana yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan metodologi studi Islam adalah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam secara sistematis dengan tujuan memahami secara mendalam seluk-beluk agama Islam seperti ajaran agama Islam, sejarah agama Islam, sampai dengan praktik keagamaan sehari-hari yang dilaksanakan oleh penganut agama Islam. Kajian keislaman merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang Islam, baik dari ajaran, perkembangan, sejarah maupun kehidupan umatnya. Dalam prosesnya ini, kajian tersebut sebagai usaha transmisi doktrin keagamaan dari generasi ke generasi melalui seorang tokoh agama, mulai dari Rasulullah sampai kepada para ulama sebagai ahli waris para nabi. Jika dilihat dari sebuah kelembagaan, proses ini dimulai dari keluarga, masyarakat, masjid, madrasah, pesantren, sampai dengan al-jami'ah atau universitas. Yang kedua, ada kegunaan metodologi penelitian studi Islam. Pemahaman umat Islam terhadap ajarannya masih bersifat variatif. Hal ini terjadi sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 sampai saat ini. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di negara-negara muslim lainnya. Kita tidak tahu apakah kondisi itu merupakan sesuatu yang alami yang harus diterima sebagai kenyataan untuk diambil hikmahnya, atau memerlukan standar umum yang diterapkan dan diperlakukan pada berbagai paham keagamaan yang variatif itu, sehingga walaupun keadaannya sangat bervariasi, tetapi ia keluar dari ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta sejalan dengan data-data historis yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan berkembangnya beragam problem sosial kemasyarakatan, studi agama-agama dan penelitian sosial keagamaan pada umumnya memasuki babak baru. Kompleksitas persoalan tersebut mendorong hadirnya beragam pendekatan, bahkan tawaran paradigma. Hampir mustahil jika pemecahan terdapat kompleksitas persoalan hanya
mencukupkan dengan perspektif tunggal, misalnya dengan pendekatan normatif, tekstual semata, atau paradigma lain. Dalam konteks kekinian, kajian agama dengan pendekatan normatif tekstual tidak lagi menandai untuk memecahkan persoalan yang semakin kompleks. Beragam pendekatan pun ditawarkan seperti pendekatan fenomenologis, feminis, antropologis, sosiologis, dan beragam pendekatan lainnya. Yang ketiga, ada metode memahami studi Islam. Melihat pentingnya sebuah metodologi dalam memahami Islam, banyak ahli yang mencoba untuk menjelaskan metodologi mempelajari Islam tersebut. Salah satu ahli yang secara serius mengupas masalah metodologi ini adalah Ali Syariati. Ia mengatakan ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk memahami Islam. Yang pertama, dengan cara mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama lain. Yang kedua, dengan cara mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab-kitab sanawi atau kitab-kitab yang dikatakan samawi lainnya. Dan yang ketiga, dengan cara mempelajari kepribadian Rasul Islam dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh pembaruan besar yang pernah hidup dalam sejarah. Dan yang keempat, dengan cara mempelajari tokoh-tokoh agama utama ataupun aliran-aliran pemikiran lain. Inti dari seluruh cara yang ditawarkan oleh Syariatin adalah cara komparasi atau perbandingan, dan dengan cara komparasi ini kekurangan dan kelebihan masing-masing dapat diketahui. Baik, pembahasan terakhir yaitu ada studi Islam di negara non-muslim. Islamic Studies yang dikembangkan oleh para orientalis menghasilkan beberapa pendekatan. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, para orientalis menjadikan berbagai disiplin ilmu sebagai pendekatan studi Islam. Tidak hanya metode studi Islam, para orientalis juga mempelajari bahasa yang dianggap sebagai bahasa penyebaran agama Islam. Mereka mempelajari peradaban Asia dan Afrika, terutama yang berkaitan dengan pengaruh agama Islam dan sejarah perkembangan agama Islam di kedua benua tersebut. Studi Islam tidak hanya diselenggarakan di negara yang mayoritas beragama Islam, akan tetapi juga di negara yang penduduk muslimnya minoritas. Negara-negara non-muslim yang menyelenggarakan studi Islam diantaranya adalah Italia, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada. Adapun universitas non-muslim diantaranya Aligarh University di India yang memperkenalkan studi Islam dengan nama Islamic Studies di bawah Fakultas Adab Humaniora. Serumpun dengan kajian Arabic Studies, Persia Studies, dan lainnya. Di Chicago, kajian Islam tersebut terdapat di Chicago Studies dan lainnya. Di Chicago, kajian Islam tersebut di Chicago University yang berada pada kajian Timur Tengah. Di universitas ini, kajian Islam difokuskan pada pemikiran dan teks-teks klasik. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.